Terima kasih tentunya masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menampilkan 3 berita utama pada pagi hari ini. Sedikitnya 50 imigran Rohingya kembali mendarat di pantai Aceh. Kali ini mereka berlabuh di pantai Seneboi di Aceh Timur. Dugaan penyelundupan imigran mulai terkuak menyusul penangkapan 2 imigran Rohingya yang diduga sindikat perdagangan orang. Sejumlah logistik pemilu 2024 diterima KIP Kota Langsa. Hanya surat suara yang masih menunggu pengiriman dari KPU Pusat. Polemik penanganan imigran Rohingya, sebanyak 180 pelarian asal Myanmar kembali mendarat di pantai Muara 3, Kabupaten Pidi pada Minggu dini hari. Mereka diduga sengaja diturunkan di pantai Muara 3, Pidi saat suasana masih gelap, sementara kapten kapal melarikan diri. Kedatangan ratusan manusia perahu ini baru diketahui warga saat berangkat melaut pada Minggu pagi. Warga kemudian melapor ke perangkat desa dan aparat keamanan setempat. Sedikitnya 7 imigran Rohingya kembali kabur dari tempat penampungan sementara bekas kantor imigrasi Lok Semawe. Ketujuh imigran lelaki ini kabur dengan menyelinap melalui kamar mandi imigran wanita. Sebelum kabur, mereka merusak dinding pembatas imigran pria dan wanita lalu lari ke lahan sawah warga, kemudian menjauh. Mereka baru diketahui kabur saat pembagian makanan sudah tidak ada lagi di tempat. Pemerintah mulai menetapkan biaya perjalanan ibadah haji BPIH musim haji 1445 Hijriah 2024 Masehi. Besaran BPIH bagi jemaah haji asal Aceh lebih rendah dibanding calon jemaah haji Indonesia dari daerah lain. Besaran biaya perjalanan haji berbeda-beda setiap embarkasi, berdasarkan jarak dan perkiraan biaya yang dibayarkan. Karena jarak Aceh yang lebih dekat dengan Makkah, besaran BPIH tahun 2024 sebesar Rp93.410.286 per jemaah. Sedangkan sebelumnya Rp84.602.294 per jemaah. Gelombang pengungsi Rohingya kembali menyerbu Provinsi Aceh. Sedikitnya 135 etnis Rohingya kembali mendarat di pantai Blang Ulam, Lamreh, Aceh Besar pada Minggu pagi. Kebanyakan manusia perahu ini merupakan perempuan dan anak-anak, beberapa di antaranya balita. Life jacket atau baju pelampung ini menjadi saksi bisu pendaratan 135 pelarian asal Myanmar ini berlabuh di pantai Lamreh, Aceh Besar. Demikian juga perahu motor kayu yang masih tertambat di pantai. Pemungutan suara pemilu 2024 semakin dekat. Sejumlah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS Pemilu 2024 mulai direkrut untuk bertugas di sejumlah TPS di Aceh Barat Daya. Panitia pemungutan suara PPS membuka kesempatan kepada warga untuk menjadi anggota KPPS. Pendaftaran dibuka mulai 11 hingga 15 Desember 2023. Sebanyak 3.094 anggota KPPS dibutuhkan untuk bertugas di 442 TPS dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
Sedikitnya 180 imigran Rohingya yang ditelantarkan oknum cukong kapal di pantai Muara 3, Kabupaten Pidi nasibnya belum jelas. Sejak didaratkan pada Minggu pagi, ke-180 pengungsi Rohingya ini hingga Selasa pagi belum dievakuasi dari pantai lantaran tidak ada tempat penampungan. Para imigran ini hanya bisa berlindung di bawah tenda darurat yang dipasang dekat pantai. Tenda tersebut tanpa penghalang apapun sehingga rentan diterpa angin dan gelombang pasang air laut. Sejumlah imigran Rohingya yang menempati tenda darurat di pantai Muara 3, Kabupaten Pidi harus angkat kaki. Mereka diminta menjauh dari lokasi yang berbatasan dengan tambak udang warga lantaran dituding membuang kotoran sembarangan. Aksi seorang petani tambak udang di Desa Bate, Kecamatan Muara 3 membuat situasi di tempat penampungan imigran tegang. Pasalnya, petani tambak ini membongkar tenda penampungan 180 orang imigran dengan sebilah parang. Nasib imigran Rohingya yang tertahan di lantai dasar Balai Mesraya Aceh BMA Banda Aceh masih belum jelas. Satu persatu imigran mulai terserang penyakit, bahkan seorang imigran perempuan sempat pingsan dan hanya diberi pertolongan seadanya karena tidak ada fasilitas kesehatan yang memadai. Anak-anak imigran juga mulai menderita gatal-gatal akibat minimnya fasilitas kesehatan. Kondisi ini menyebabkan para imigran Rohingya ini rentan terserang penyakit. Sejumlah logistik pemilu 2024 sudah diterima Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Langsa. Seluruh logistik pemilu tersebut disimpan di gudang logistik KIP setempat. Sebagian besar logistik yang diterima KIP Langsa diantaranya bilik dan kotak suara serta segel kotak suara. Seluruh logistik pemilu tersebut dalam kondisi baik dan mencukupi kebutuhan. Saat ini hanya surat suara pemilu yang belum diterima KIP karena masih dalam proses percetakan. Sementara logistik lain sudah disiapkan digunakan pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024 mendatang. Gudang logistik pemilu 2024 KIP Kota Langsa yang berlokasi di Desa Payabujuk Selemak, Langsa Baro ditinjau penjabat Wali Kota Langsa, Syaridin bersama Forkopimda setempat. Mereka ingin memastikan logistik pemilu mencukupi dan aman disimpan dengan penjagaan ketat petugas keamanan. Bahwa semua kebutuhan logistik yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilu di Kota Langsa itu sudah diterima dengan jumlah yang cukup dalam keadaan yang baik. Dan ada beberapa item yang memang disediakan bonus dengan perkiraan apabila nanti pada saat disiapkan ada kerusakan yang tidak bisa dibuka hari ini sampai sedetik. Sementara Sekretaris KIP Kota Langsa, Muhammad Dahlan, menjelaskan beberapa jenis logistik pemilu ditambah dari kebutuhan untuk mengantisipasi kerusakan saat distribusi. Telah kita laporkan dari segenap logistik yang sudah kita terima kepada Bapak PJ Wali Kota Langsa, tinggal kita menunggu surat suara yang nantinya akan didistribusi ke Kota Langsa. Item logistik seperti yang ada di gudang saat ini dapat kita lihat bahwa kotak suara, bilik, tinta, segel itu sudah kita terima dalam kondisi cukup dan baik, artinya tidak ada yang rusak. Hingga saat ini, logistik pemilu yang sudah masuk di gudang logistik KIP Langsa diantaranya bilik suara, segel, tinta, dan kotak suara. Hanya surat suara yang masih menunggu proses pencetakan oleh pihak ketiga.
Pengendali dan proses pengiriman pihaknya menunggu instruksi dari KPU Pusat. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.